Kan kemarin kita rempah itu kan hanya dari kegunaan dan jenis-jenisnya saja. Jadi rempah ini memang zaman itu memang lambang kemewahan di Eropa sana. Rempah itu? Iya, karena kita tahu di Eropa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Cerita JKDN. Kali ini saya bersama tamu saya. Gaya banget tamu ya. Kayak tuan rumah. Padahal dari tadi padahal. Tadi udah lah. Pak Fajar. Siap. Masih jadi guru kan Pak? Masih, belum jadi kepala sekolah. Sekolah, ketua yayasan lah. Iya. Tapi Pak Fajar awet muda sih sebenarnya lihat. Ya memang masih muda. Oh, masih muda ya? Bang. Oh, masih muda kita. Masih muda jadi guru gitu luar biasa. Iya. Ya masih umur masih 20 tahunan lah. Yakin. Ya Pak Fajar, kita masih membicarakan tentang rempah. Iya. Sejarah rempah. Yep. Ya, kemarin kan kita ngebahas nggak sampai ke apa namanya VOC. Portugis kah? Portugis. Nah, ini perdagangan rempah. Ini mereka datang ke Indonesia. Iya. Hanya mencari rempah kah atau ada apa tujuan mereka itu Pak Fajar? Iya. Jadi kan kemarin kita rempah itu kan hanya dari kegunaan dan jenis-jenisnya saja. Jadi rempah ini memang zaman itu memang lambang kemewahan di Eropa sana. Rempah itu? Iya, karena kita tahu di Eropa itu ya makanan itu bumbunya garam doang gitu. Lebih mahal dari emas kah rempah itu atau lebih unggul dari? Jadi rempah itu kan kalau mungkin kayak sutra, kayak keramik itu kan mungkin hanya untuk hiasan ya. Betul. Tapi rempah ini kan benar-benar mempengaruhi lidah dan perut manusia gitu. Karena untuk masakan. Maka itu menjadi istimewa. Ya, dan memang hanya dikonsumsi para raja. Oh. Dan kita tahu bahwa rempah-rempah itu sampai di Eropa sana itu kenaikannya bisa 1000%. Kenaikan apanya itu? Harganya. Rempah kan kalau sampai hari ini kan rempah itu murah lah kalau kita di pasar-pasar tradisional itu kapulaga itu masih, tapi di luar sana itu di Eropa itu mahalnya lu tuh bilang mintali. Apalagi zaman itu ya ketika tanaman ini belum diuji coba tanam ke tempat lain. Kayak cengkeh itu kan sekarang di Pulau Jawa banyak. Pala itu ya di Bogor juga banyak orang nanam pala gitu. Tapi zaman itu kan pala hanya ada di Banda. Di Banda. Jadi memang betul-betul ini mahal dan orang itu karena benar-benar mempengaruhi cita rasa masakan ya, sampai di Eropa itu ya kayak dibikin legenda bahwa ini benar-benar tanaman surga. Masalah itu cuma gara-gara urusan perut ya? Iya, karena enak banget ya rempah. Bayangin ente makan. Ya ini cerita-cerita aja, cerita-cerita orang yang pernah ke Turki nih. Ya. Jadi Turki itu sarapan pagi itu. Kita spill Turki mulu nih. Iya. Ya kan ini yang paling dekat Turki lah, yang kita paling sering gitu ya, walaupun kita belum. Mudah-mudahan ada yang ngajak ya. Iya. Mudah-mudahan ada yang ngajak. Iya. Ya kan ada juga teman kita yang ke Turki sana ujung-ujungnya makan pop mie. Jauh-jauh makan pop mie. Iya, ya mending saya ke Makassar makan coto Makassar. Iya. Atau ke Bau-Bau waktu itu makan ikan bakar tuh yang segede gaban tuh. Jauh-jauh ke Turki emang cantik banget pemandangan di dekat Selat Gibraltar. Ngirit. Makanan di sana emang enggak ada yang cocok. Enggak ada yang cocok. Saya ada cerita tuh. Jadi sarapan pagi-pagi itu sarapannya roti kering. Dicocol sama minyak zaitun. Sudahlah tawar licin tenggorokan. Jadi bayangan licin itu. Makanya nggak cocok makanya. Saya dalam hati, saya bilang ke yang cerita tuh, saya bilang kan beliau salah seorang ustadz. Berarti mending di sini ya Tat yang makan bala-bala gitu, tahu isi sama dicocol bumbu kacang. Iya mending katanya sama nasi uduk. Ayo bener Pak, pakai coel pakai minyak zaitun. Ya minyak zaitun beneran, roti keringnya tawar, minyak zaitun tawar. Itu katanya kan. Iya, ya itu bayangin karena aja. kita belum pernah kan. Belum pernah. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan. Amin. Bisa.
Tapi kelihatannya kapok deh yang ngajak kita ke sana, dikritik mulu. Tapi gini Pak Fajar, apakah memungkinkan penyebab bangsa lain itu datang ke Indonesia ini hanya untuk mencari rempah? Apakah karena di daerah sana itu mereka dingin jadi rempah ini bisa menghangatkan? Itu benar. Menghangatkan, untuk mengawetkan makanan. Mengawetkan makanan. Dan lebih-lebih melezatkan makanan. Belum lagi sampai muncul legenda bahwa rempah-rempah itu ya, sampai saya tuh di buku sejarah rempah ini saya bawa bukunya nih saya nggak enak nampilin. Kenapa emang Pak? Antum lihat sampulnya ada. Lihat sampulnya ada. Ada sampulnya. Nah, lihat sampulnya ada. Gambarnya gini. Oh iya saya balik aja gini ya. Ya teman-teman ya, saya balik gini ya. Sejarah rempah. Ini bukunya sampul lagi nih, Vin. Aduh, ini karena memang rempah. Ini jelas sejarah rempah. Iya, ini yang saya lihat di Instagram udah perlu aja di dari Instagram, erotisme sampai imperialisme. Instagram Pak Fajar udah ada tadi bukunya nih. Sejarah rempah dari erotisme sampai imperialisme. Jadi sampai gini. Lagi ini jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya. Jadi gimana? Jack Turner. Jadi ceritanya tuh bahkan promonya ya. Promo apa nih Pak? Promo dari mulut ke mulut nih, penjual atau ahli-ahli masak di sana itu, ahli-ahli obat-obatan di Eropa waktu itu. Jadi kalau usia Anda sudah 60 tahun ke atas dan ingin menikahi seorang gadis, maka Anda harus rutin mengkonsumsi bubuk pala. Bubuk pala. Iya, karena bisa bikin gitu. Padahal kan kapur barus ya, ini kan rasain sendiri. Bisa bikin apa? Jangan disepil. Kopinya campur kapur barus gitu ya. Jadi rempah-rempah bisa bikin. Ya kan di sini juga masih banyak kan. Memang bener sih. Ada. Saya nggak tahu Pak Fajar. Alah, pura-pura ente, pura-pura dalam perahu. Kopi di bawah semua. Jangan lagi disebutin. Pakai ditegasin. Musik hilang. Ya. Dari situlah kemudian udah lama hal gitu kan, susah dicari. Ditambah kemudian ada peristiwa yang ini ya bisa dikatakan secara tidak langsung ya. Ketika 1453 Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu ada satu pasar. Yang pasar ini memang penghubung dari Eropa, dari Jazirah Arab, negeri Arab tuh Turki, Mesir, itu ke Eropa. Lah pasar itu sama Muhammad Al-Fatih ditutup. Pasar yang di Konstantinopel. Konstantinopel. Maka makin gempar lah yang rempah-rempah itu, yang harganya itu yang sudah naik 1000 kali lipat dari Eropa. Itu berlipat-lipat naiknya. Sampai-sampai di harga 1 gram pala itu dihargai 2 gram emas. 1 gram pala dihargai 2 gram emas. Maka kemudian karena ini juga ada faktor nanti kan masih kelanjutan dari perang salib kan. Spanyol dan Portugis yang baru saja berhasil merebut Andalusia. Dari itu kan Andalusia negeri muslim kan, berhasil direbut, dikristenkan lagi. Mereka diberi oleh paus itu hak untuk menjelajah dunia, mencari di mana itu rempah-rempah, bahkan kalau bisa menguasai wilayah tersebut. Oh, sudah diperintahkan. Iya, berangkatlah mereka dan mereka ternyata bertemu kembali dengan musuh lamanya. Karena alhamdulillahnya ketika Portugis dan Spanyol sampai ke Nusantara, Nusantara sudah diislamkan. Maka kemudian jadilah Malaka. Dari Malaka terus kemudian peristiwa pertempuran di Sunda Kelapa, Fatahillah. Sampai kemudian ada muncul tokoh Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah itu di Ternate ya. Yang Portugis sudah sempat bikin benteng yang komes itu loh. Benteng ente yang teriak I love you Maimunah. Itu istri saya itu. Jangan disebut. Ya itu kan bentengnya ya Allah gitu kan dari atas itu. Itu ada di film JKN 1 ya. Teman-teman ntar nonton lagi JKN 1 itu kalau fokus ya Allah ternyata bentuknya gitu.
Ternyata punya rudal sekat. Iya. Oh iya, saya bikin itu dari drone itu. Iya, buat istri itu ya saya. Allah gitu. Senang itu saya. Masya Allah, senang gitu. Apalagi saya. Tentunya gitu. Apalagi enggak, bukan itunya. Ketika saya mengucapkan I love you, Maimunah. Saya aja ngucapin, antum enggak boleh. Iya, jangan boleh. Bang istri antum. Lanjut aja. Ya, jadi itu persinggungan pertama kali. Akhirnya orang Eropa berhasil menemukan melalui jalur laut itu. Mereka nekat-nekatan itu menemukan, dan rempah-rempah ini pada akhirnya menjadi salah satu penyebab dipetakannya bumi. Karena diawali dengan pencarian rempah-rempah. Benua Amerika ditemukan juga gara-gara rempah-rempah. Wow. Bukan Columbus itu nyasar sebenarnya. Di sini ada ceritanya tuh, Columbus itu lucu aja dia tuh. Ya kan, gimana coba ceritain. Ente tahu cabe kan? Cabe ya tahu lah cabe. Ya, cabe sambal kan yang buat bikin sambal tuh cabe. Ya itu sebenarnya bukan tanaman asli negeri kita. Cabe itu dari dari wilayah Amerika Latin. Oh, ini saya baru tahu nih. Nah, serius Bapak aja? Iya, cabe itu dibawa ke sini nanti disebarkan oleh Portugis. Oh, jadi di Indonesia awal itu nggak ada pohon cabe? Nggak ada. Serius, cabe, Pak? pepaya, jagung itu nggak ada? Nggak ada. Singkong. Berarti itu bibitnya dari sana. Dari luar. Lah cabe itu dibawa ke mana? Dibawa ke Spanyol di hadapan Raja Spanyol Alfonso dan Elizabeth. Alfonso dan Isabella yang ada lagunya tuh. Isabella gitu ya? Iya. Saya nggak mau lanjut lagi. Itu dia sok-sokan aja bilang ini lada India gitu. Katanya padahal itu kan cabe, beda. Dan sampai sekarang kan masyarakat penduduk asli Amerika itu kan disebut Indian. Padahal itu kata India, dia Columbus itu nyangka itu orang India. Oh. Padahal dia menemukan sebuah benua baru gitu ya. Iya. Jadi Amerika itu ditemukan gara-gara rempah-rempah, pencarian rempah. Peta dunia, akhirnya dunia terpetakan, bahkan dunia itu terbukti berbentuk bulat, bukan datar, itu juga gara-gara rempah-rempah. Karena pencarian rempah-rempah. Nah, yang pertama kali datang itu ke, kalau pala ya, kita bicara pala ya, di Banda. Ya, di Banda itu yang pertama kali menemukan itu, yang hadir sampai ke orang Eropa. Itu orang Eropa. Orang Eropa yang hadir ke sana pertama itu Portugis dan Spanyol nanti. Walaupun selanjutnya karena mereka ini kan membawa misi negara dan agama. Di satu sisi di Eropa itu juga terjadi perang antar Katolik dan Protestan. Perang kan, muncullah pemain baru, Belanda. Belanda ini Uniknya? Karena dia memang disokong oleh negara, tapi lebih seperti perusahaan. Oh. Jadi memang ada beberapa pedagang-pedagang Belanda dan pelaut-pelaut Belanda yang selama ini bekerja untuk Portugis, untuk Spanyol, untuk Inggris, untuk Prancis. Mereka menyampaikan kepada raja kalau kita Belanda itu negaranya kecil. Oh. Ya paling sebesar Kabupaten Bogor lah. Belanda deh. Iya. Kabupaten Bogor tambah Kabupaten Bekasi gitu ya. Tambah Depok. Segitu doang. Ya, jadi mereka tuh bilang negara kita ini kecil. Kalau misalnya diajak berantem sama Inggris, sama Spanyol, sama Portugis, jangkang dia. Ya babak belur, ya mati. Kita pakai cara baru. Apa itu? Menggunakan kongsi dagang. Di satu sisi mereka akan mengamati karena selama ini ikut pelayaran Portugis. Di wilayah Hindia sana, di wilayah negeri kita nih Nusantara kan mereka nyebutnya Hindia. Itu adalah negeri-negeri Muslim. Yang mereka itu Portugis dan Spanyol itu salahnya belum apa-apa sudah mengobarkan perang salib. Dia dilawan. Iya. Terus makanya kemudian kita datang pedagang, datang baik-baik lah kayak orang Arab, kayak orang Cina. Ke Indonesia. Ke Indonesia. Mereka diterima awalnya. Tapi namanya orang yang punya nafsu serakah gitu ya. Karena kita tahu Belanda datang pertama kali ke sini itu dengan 4 kapal. 4 kapal layar yang kembali ke Amsterdam itu hanya 1. Nah, 3-nya tenggelam.
Hanya satu kapal yang bisa kembali ke Amsterdam. Tenggelamnya itu emang karena kena badai ya. Kena badai reot ya. Tahu sendiri perjalanan dari Amsterdam di Laut Utara sampai ke Indonesia itu melewati, apalagi mereka ini dengan beraninya dari Afrika Selatan itu tidak melewati jalur yang dipakai Portugis. Portugis beda kan lewat jalurnya pinggir. dia. Kalau di peta tuh lewat pinggir-pinggir Afrika ke India gitu enggak. Dia langsung jadi dari Afrika Selatan tuh mereka langsung lewat Samudra Hindia muncul di Banten. Nongol-nongol di Banten. Iya, itu bener-bener satu kapal itu isinya mayat semua akhirnya. Jadi yang 3 itu udah nggak nyampe. Nggak sampai ke. Iya, sebenarnya yang baru nyampe di Banten itu 2. Tapi akhirnya kembalinya juga hanya 1. Karena awak kapalnya mati kekurangan air tawar dan sebagainya. Lah satu kapal ini membawa mereka nggak sampai Maluku sih, cuma hanya sampai di Banten, pulang bawa lada, cengkeh, pala bawa juga. Pala sama itu kulit ari. Di Banten tapi. Di Banten, beli di Banten mereka, beli di pasar Banten, mungkin di Serang, pasar Serang itulah. Beli bukan kayak apa kita kan kenal kalau VOC itu. Beli, awalnya mereka. Beli masih cupu lah. Masih baik-baik, datang baik-baik lah. Dagang lah ya kan. Iya, mereka beli ya, walaupun nanti ya mereka ada sifat sombong kan. Cornelis de Houtman itu yang bikin yang dibunuh sama Malahayati. Ya, tapi mereka balik itu hanya 1 kapal. Lah hasil dari penjualan 1 kapal tadi itu bisa dibelikan 40 kapal. Labanya doang. Dia pulang ke Belanda nih. Ini orang pulang Belanda nih ya. 1 kapal. Bawa lada, pala, cengkeh sama kulit arinya. Apa tuh? Pala. Fully namanya. Sampai tuh orang ke Belanda. Ke Belanda di Amsterdam dijual. Dapat labanya saja. Labanya itu bisa dibelikan 40 kapal. 40 kapal. Iya. Masya Allah. Luar biasa. WOW gitu. Coba kalau kita yang jual di sana ya. Ya mungkin hari ini sampai sekarang mungkin mahal juga di sana. Ya harusnya kan kemarin sama Mikael itu. Kita tanya-tanya. Ya. Lanjut, jadi labanya aja bisa labanya aja. Akhirnya kan orang mikir, wah ini kalau luar biasa ini. Luar biasa. Akhirnya VOC itu mulai dengan hasil seperti itu kan. Mereka apalagi lebih independen dibandingkan kalau tadi kan ya kita tahu ya kan yang gerakan kerajaan itu terserah raja gitu. Laba dimakan semua sama raja. Kan ada perusahaan kan VOC. Perusahaan. Jadi mereka pokoknya bikin perjanjian dengan kerajaan itu ya berapa persen untuk kerajaan gitulah pokoknya. Akhirnya mereka mengembangkan, jadi VOC itu kapitalis pertama dan yang terbesar di dunia sampai hari ini. Jadi VOC itu konon katanya harta VOC pas jaya-jayanya itu sama dengan harta kekayaan 12 perusahaan terkaya di dunia hari ini. VOC itu. VOC. Ya emang sih di mana-mana kalau saya sempet ya apa ke daerah itu yang termasuk yang paling jauh ya menurut saya gitu ya. Yang saya datang itu di Pulau Karimata sana. Itu ada apa namanya? VOC. Apa roda lagi? Meriam. Ada tulisan tuh VOC. Sampai juga di situ. Apalagi dia diberi hak untuk mencetak uang sendiri. Diberi hak, pokoknya inilah, bahkan diberi hak oleh Belanda itu mewakili kerajaan Belanda untuk membuat perjanjian dengan siapapun. Sampai bikin benteng juga. Itu kita ke benteng mana, Bin? Belgika. Di daerah mana tuh ya? Saya lupa. Ternate Tidore. Ya. Tidore yang ada benteng VOC. Iya, itu banyak benteng ya. Emang semua rata-rata ini ya VOC emang. Iya, VOC itu bahkan akhirnya Portugis, Spanyol, bahkan Inggris saja kalah. VOC itu dia jadi mungkin siapa Mark Zuckerberg sama siapa Mark Zuckerberg ya sama siapa Mas Elon Mas itu nggak ada apa-apanya dengan hartanya JP Kun JP Cowen itu ya siapa itu Jan Peter Zun Kun ya itulah makanya kata siapa Ustadz Salman Zhang Peter Zun Kun gitu, ya. JP Kun itu JP Cowen itu lebih kaya dibandingkan Mas Elon Mas. Saking berharganya rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, mereka rekrut mereka akhirnya memang benar-benar
menjajah. Jadi Inggris itu kan dia bangga kan. Inggris itu menguasai mulai dari Kanada sampai India sampai Malaysia. Iya, tapi labanya kecil dia dibandingkan Belanda yang hanya kita gitu. Itu pun Belanda itu VOC itu sebenarnya hanya Batavia aja. Jadi ya sama Batavia sama di Maluku. Bahkan rekor-rekor VOC itu sampai sekarang nggak terpecahkan. VOC itu salah satunya pernah memecahkan rekor kasus tukar guling tanah termahal di dunia. Sampai hari ini nggak terpecahkan. Sampai hari ini. Ketika VOC kan menguasai Kepulauan Banda. Iya. Yang banyak pala. Terkenal banget itu pulau itu. Hanya satu pulau yang tidak dikuasai VOC. Apa itu? Yaitu Pulau Run. Pulau Run itu karena penduduknya bersekutu dengan Inggris. Jadi dikuasai, diberi benteng sama Inggris. Dikepung sama Belanda bertahun-tahun, nggak bisa kalah. Nggak bisa jebol juga tuh benteng. Akhirnya ya udahlah, VOC punya duit, ente punya duit, ente punya kuasa. Iya, itu saya pernah ingat itu. Pernah mendengar kalau akhirnya itu. VOC itu perjanjian di kota Breda sama Inggris. Oke lah, kita tukar guling tanah aja. Kita butuh banget itu Pulau Run. Karena ada apa di Pulau Run itu ya karena biar satu satu kepulauan gitu, biar enak gitu pengelolaannya. Kan nggak enak kan, ente satu kos-kosan ya. Semuanya ente kuasai, yang satu dikuasai musuh ente. Iya, nggak asik lah ya. Nggak asik gitu. Kita kuasai lah. Kita butuh banget nih sama Pulau Run. Lah ente ini kan di Maluku ini kan juga ente terkepung gitu. Belanda bilang gitu ke Inggris itu. Di satu sisi ente sudah punya banyak daerah kekuasaan di Amerika, di benua Amerika. Lah kita hanya punya satu, kita tuker aja lah. Wilayah Ane gitu ya, orang Belanda gitu. Ane punya wilayah. Sejak kapan orang Belanda ngomongnya begitu? Ya, saya punya wilayah di Sungai Hudson. Kita tukar dengan you punya wilayah di Pulau Run. Run. Pulau Run. Akhirnya ditukar lah New Amsterdam di Belanda, di Sungai Hudson di Amerika waktu itu dengan Pulau Run. Itu kalau sekarang Pulau Run itu listrik di sana hanya menyala 16 jam. Air tawar nggak ada. Sekolah paling tinggi di sana itu hanya sampai hanya ada SMP negeri. Jauh ya? Jauh itu di Kepulauan Banda. Sedangkan ininya Banda yang ditukar dengan Pulau Run itu sekarang jadi New York. Jadi yang di daerah sana yang tukar jadi New York itu ditukar sama Pulau Run. Jadi seandainya sekarang mungkin Pak Jokowi bilang ke Pak Joe Biden itu presiden Amerika, gimana Pak kita tukar guling lagi itu. Kata Pak Joe Biden, ente ini kadang-kadang ya ente ya gitu. Oh ya, Le Abidin. Jombang itu. Ya, Joe Biden itu Joe Biden presiden Amerika. Lawannya Bapak Vladimir Putin Moskowi gitu. Ya, jadi apa namanya? Segini seriusnya ya bangsa-bangsa lain tuh datang ke Indonesia hanya lantaran karena mengambil rempah-rempah yang awal, kalau kita bicara VOC ya, yang awalnya hanya berdagang seperti orang jual beli pedagang biasa, kemudian lama-lama dia menguasai. Tapi VOC itu memang spesial penjual hasil bumi dia. Hasil bumi. Nanti spesial. Ketika rempah-rempah pasarnya sudah mulai banyak kan, kuota di Eropa banyak, harganya sudah turun, mereka malah jualan gula sama kopi sama teh. Dan lagi-lagi itu ditanam di sini. Di Indonesia. Demen banget sama Indonesia. Tanahnya subur. Masya Allah. Ente kan pangeran dari Gunung Halu kan. Iya. Gunung Halu itu salah satu kopi Arabica terbaik loh. Bahkan di Amerika sekarang kan kopi itu selalu mereka nyebutnya Jawa. Karena dulu kopi itu dari Jawa terkenal. Dari Jawa. Nah, bagaimana sih saya pengen lanjut nih pengen tahu ya. Ketika VOC datang dia akhirnya berbuat yang enggak. Iya, macam-macam ya kan, yang tadinya beli akhirnya menguasai ya kan? monopoli dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisi
bangsa kita atau ulama-ulama kita pada saat itu. Jadi VOC itu wilayah pertama yang dikuasai, dikangkangi oleh VOC itu Maluku. Terutama nanti Pulau Banda. Yang ini nanti menjadi salah satu tragedi berdarah di Nusantara karena VOC itu membantai. Allah. Bukan lagi membunuh karena orang Banda waktu itu tidak melawan, tapi mereka dipaksa, bahkan dibantai akhirnya. Bantai habis, disembeli. Bukan hanya disembeli, dimutilasi sama VOC. Jadi VOC itu sampai punya prajurit khusus orang ini samurai Jepang untuk membantai penduduk Banda. Asli orang Jepang itu. Orang Jepang. Dibayar sama VOC. Iya. Jadi dibantai itu, pembantaian Banda itu 1628. Terus VOC itu melihat bahwa hulunya rempah itu ada di Maluku. Tapi pusat perdagangan paling potensial itu ada di Jawa. Makanya kemudian mereka akhirnya berhasil mengalahkan Pangeran Jayakarta dan menguasai Jayakarta kan, dan diganti dengan Batavia. Setelah dari Maluku dikuasain itu. Iya. Jadi Batavia itu ya kecil kalau mungkin kita ke kota tua di Jakarta itu. Dulu ya Batavia segitu-gitu aja. Jadi Jakarta Pusat apalagi Jaksel itu masih hutan semua. Waktu pembantaian itu yang di Maluku. Maluku kan, Maluku ya. Itu sultan apa kita bentuknya itu seperti apa? Ada sultankah atau ada kerajaankah? Maluku itu kan disebut Jaziratul Mulk. Jazirah raja-raja. Di situ memang banyak kerajaan, banyak kesultanan. Di Maluku itu. Di Maluku. Jadi Banda itu memang kesultanan tersendiri. Jadi itu negara pertama yang dikooptasi oleh VOC secara langsung. Dikooptasi, dikuasai. Baru kemudian kan Batavia itu kan kota dia kan, bukan provinsi lah. Ya kan itu kadipatennya Banten, makanya nanti berantem dengan Banten. Iya, karena masih dikuasai. Iya, karena Banten melawan, walaupun nanti VOC itu akhirnya yang paling lama itu ketika berhadapan dengan Mataram. Karena Mataram itu kan penguasanya Jawa. Jadi sama siapa aja berantem nih VOC? Iya, karena dia diberi hak untuk itu dan dia punya duit, ente punya kuasa. Iya. VOC itu nggak punya, dia prajuritnya prajurit bayaran aja gitu. Iya. Jadi orang Denmark, orang Jerman, orang Belgia, nyedit, ya kan. Sementara dibayar aja. Ente punya duit, ente punya kuasa. Ya. Jadi lawannya siapapun, walaupun nanti itu sedikit demi sedikit, dan memang mereka akhirnya awal-awal ya sampai 1700-an, sampai 1700 itu memang VOC. Nah nanti VOC itu dibikin bangkrut oleh Utsmani. Jadi walaupun VOC itu dia juga punya kantor dagang di Utsmani. Ada kantornya. Iya, jadi VOC itu kan ada satu lagi salah satu hasil bumi yang itu melambungkan harta kekayaan VOC. Jadi VOC itu awalnya jualan bumbu, rempah-rempah kan. Nah itu dia jualan kopi, kopi, teh, pokoknya barang dapur aja lah. Nah terus terakhir merambah dengan dia jualan komoditas yang disukai emak-emak. Apa tuh? Kembang. Sampai kembang dijual sama dia. Kembang dia jualan ini apa bibit apa namanya bunga yang terkenal di Belanda itu. Apa itu? Bunga apa sih yang dari Turki? Tulip. Tulip itu kan diimpor dari Utsmani. Ya, jadi dia dapat konsesi gitu ya. Hanya dia yang jualan tulip. Sampai kemudian salah seorang saya lupa itu Sultan Utsmani siapa dia. Khalifah siapa itu yang membuka keran dagang siapapun boleh beli bibit tulip. Bangkrutlah VOC. Dibuka lah. Jadi siapa aja boleh silakan untuk beli bibit tulip. Di satu sisi karena ya VOC itu kan banyak orang-orang yang bilang VOC itu sudah terlalu dalam di Nusantara. Itu harusnya sudahlah kita urusan dagang aja gitu. Nggak usah ngurusin politik gitu. Itu dia sampai ke arah
Ya karena mungkin ya kalau di kita ya di Indonesia ya karena dia nguasain untuk menerapkan politik dan sebagainya ya itu untuk mempermudah dia mengambil rempah-rempah yang kan apalagi memang orang-orang Belanda itu sekuler memang. Dia nggak kalau mungkin kayak misalnya Portugis pun di akhir-akhir kan mereka tidak lagi menerapkan perang salib lagi kan. Mereka udahlah no problem, ente mau Islam kita ini joinan aja lah gitu. Nah, tapi VOC ini enggak karena dia sekuler. Dia memang Belanda itu sekuler itu. Jadi benar-benar kapitalis pertama, serakah bener dia. Luar biasa serakahnya. Ya, dan waktu itu sudah mulai muncul kegerahan di kalangan kesultanan di Nusantara sehingga mereka ini kemudian meminta bantuan kepada Utsmani. Dipukul secara ekonomi oleh Utsmani. Di sini karena dia terlibat terlalu dalam, perlawanan muncul. Di apalagi kaum muslim itu sudah punya rasa persatuan gitu ya. Digagas dan mereka meminta bantuan dari Utsmani, ya itulah dilawan. Kalau di Jawa kan nanti terkenal Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi yang sampai Pangeran Mangkubumi itu baru berhenti berperang ketika datang utusan Utsmani. Oh, jadi tentara ya, tentara. Bukan utusan Utsmani yang aja mendamaikan itu. Oh. Ya, di saat yang sama 1780-an itu di Maluku, itu ada tokoh namanya Sultan Nuku yang muncul di kalender JKDN. Sultan Nuku. Sultan siapa? Saya sempat ngeliat juga di Instagramnya Pak Fajar. Saya dapat informasi di Instagram Pak Fajar. Ada Nuku pemberontak. Saya tuh sebenarnya yang dapat cerita Sultan Nuku yang paham banget itu Mas Niko. Oh, Sultan Nuku, beliau yang paham tuh. Iya, Sultan Nuku itu kalau sebelumnya kan dari Ternate yang Sultan Babula yang berhasil memukul Portugis, nanti yang berhasil memukul VOC itu Sultan Nuku. Nah, itu kan kalau di buku yang dilihat itu udah pemberontakan. Nuku. Nah, itu Sultan Nuku itu. Sultan Nuku melakukan pemberontakan itu. Itu ada hubungan kaitannya dengan VOC juga atau? Ada hubungan VOC, ngelawan VOC dia. Ya, bahkan berhasil mengalahkan VOC. Iya, nanti tuh ya, jangan lanjutkan nanti. Iyalah, ini waktunya sudah yang bawa jam ente. Oh iya, saya saking serunya itu enggak ngelihat jam ini gitu. Iya, katanya. Kalau gini waktunya bayar-bayar. Kalau itu next Carlos kan waktunya bayar-bayar. Oke Pak Fajar, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi ini rempah-rempah ini perannya luar biasa, istimewa. Iya, ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan itu juga yang menghadirkan bangsa-bangsa lain. Iya, tapi intinya kan kesini kita harus juga merawat itu, merawat ingatan itu akan rempah-rempah agar jangan sampai kekayaan negeri kita itu yang lain jatuh ke tangan bangsa asing dengan mudahnya. Apalagi bangsa asing yang niatnya menjajah, menguasai, membodohkan, memiskinkan, menyengsarakan kita. Mas. Oke, teman-teman, nih obrolan kita. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama. Nanti kita berjumpa lagi. Kita ngobrol yang lain. Dengan itu masih punya utang satu tuh, pemberontakan Nuku. Nanti kita bahas selanjutnya. Nanti kita bahas selanjutnya. Dengan baju dan pakaian yang sama. Saya pakai jaket antara. Saya mau copot sarung karena kayak orang ini lagi, kayak orang ronda nanti. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar sudah hadir menemani saya. Terima kasih. Saya yang nggak tahu jadi saya harus banyak nanya gitu kan, karena menarik bagi saya itu. Sangat menarik. Sampai bingung. Rempah ada sejarahnya. Ada, makanannya ada sejarahnya. Makanan nanti kita bahas. Banyak nih nggak habis-habisin nih kita bahas. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak Fajar. Itulah teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Obrolan saya dengan Pak Fajar. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.